Tapi begitu masuk ke MTR baru saya sadar, wah betapa ngerinya riba itu. Dan Allah akan menghancurkan. Makanya sebelum saya tiba di sini, beberapa kegiatan saya, proyek puluhan miliar bahkan ratusan miliar, kok jadi kalah gitu. Saya mikir, oh ini teguran dari Allah. Dan saya bersyukur. Masya Allah. Dengan masuk di MTR ini bertemu dengan teman-teman, coach yang luar biasa, dan coach itu juga ternyata nasibnya sama dulu dengan saya. Pelaku juga, praktiku. Punya hutang puluhan bahkan ratusan miliar. Dan hebatnya dengan qadarullah begitu dia taubat, maka hutangnya itu cepat selesai dan hal-hal unlogik terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di podcast Lunas Utang Miliaran. Saya sangat berbahagia dan bergembira karena di hadapan saya ada orang sangat luar biasa. Beliau sangat bisa menginspirasi kita karena beliau usahanya luar biasa. Beliau adalah direktur utama dari PT Rama, bergerak di bidang pertahanan, dan beliau akan menginspirasi kita semua tentang bagaimana proses hijrahnya beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, setelah belajar seharian, ini tetap fresh, Pak, tetap bahagia. Ini, mohon maaf, sudah makan malam dan sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Siap. Pak, Bapak boleh kita ngobrol ya, agar bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman di luaran sana. Pertama kali kenal MTR, sejarahnya bagaimana hingga akhirnya hari ini kita ngobrol-ngobrol dan mendapatkan pembelajaran ya di TTFM selama 3 hari. Sejarahnya bagaimana? Silakan, tafadhol Pak Arif. Silakan. Baik, sebelumnya saya mengenal MTR ini dari YouTube. Masya Allah. Jadi saya melihat kok banyak pengusaha-pengusaha Muslim yang terjerat riba pada bank ya. Masya Allah. Akhirnya merasa pusing, mungkin seperti diri saya sendiri. Bisnisnya meroket, aset banyak, tapi hutangnya juga banyak. Balance ya, berarti diimbangi dengan hutang. Nah, itu jadi pertanyaan diri saya sendiri, kenapa hal itu terjadi? Nah, makanya saya amatin sejak April tahun 2021. Saya lihat beberapa YouTube masyarakat tanpa riba, dan saya ingin tahu ribanya itu di mana. Karena kalau saya lihat di surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279, betul. Itu yang dimaksud riba itu lebih kepada orang yang meminjamkan, bukan yang meminjam. Itu pengertian saya. Satu pihak saja, Pak ya. Berarti aman kita sendiri. Nah, kalau saya kan ini orang yang tertindas, yang harus membayar riba. Korban. Versi dulu. Iya. Kenapa kok harus dihukum? Mungkin pengetahuan saya nggak sedalam itu. Nah, akhirnya pas bergabung sama MTR, dan alhamdulillah luar biasa. Di situ saya ketemu beberapa pengusaha Muslim dari berbagai bisnis, dan mereka juga mungkin mempunyai masalah dan pengalaman yang sama, dan kita berkumpul bersama orang-orang yang satu frekuensi. Masya Allah. Dan coachnya luar biasa, memberikan pencerahan bagi kita, baik dari segi Al-Quran dan dalil dari Rasul, yang menerangkan bahwa memang yang meminjam itu juga kena riba di bank. Masya Allah. Dan itu hukumannya berat sekali, dan kalau tidak ditinggalkan maka Allah dan Rasul akan memerangi kita. Nah, artinya saya sejak mungkin tahun 2018 itu merasakan, karena sebelumnya memang saya tidak mengembangkan bisnis dengan bank, dan itu eskalasinya cukup cepat sampai saya bisa beli beberapa properti. Masya Allah. Setelah itu saya berpikir, karena ada banyak seminar yang saya ikutin, bahwa untuk meningkatkan bisnis harus menggunakan leverage, pengungkit. Betul. Salah satunya tadi. Other people money. Salah satunya adalah bank. Masya Allah. Nah, saya pikir itu hal yang biasa karena hampir maklum ya. Karena semua pengusaha Indonesia melakukan hal tersebut. Tetapi setelah saya ikutin dan terlibat dalam masalah bank ini, ternyata ya itu
apa yang saya prediksikan, apa yang saya planning, tiba-tiba tidak sesuai dengan harapan. Masya Allah. Beberapa kontrak, beberapa tender yang sudah menang, tiba-tiba dikalahkan. Atau yang prediksi saya menang kok kalah. Kok jadi heran saya. Kenapa ini? Apakah saya selalu kalau ada sesuatu, saya mengintrospeksi diri saya. Oh, ini ada something wrong. Mungkin ada yang saya salah. Padahal ya alhamdulillah selama ini kami juga termasuk Islam yang taat. Selalu mengerjakan tahajud, duha, kemudian sholat 5 waktu kita prioritaskan on time dan sebagainya. Puasa juga, karena kita tahu bahwa hidup ini adalah sementara. Masya Allah. Tapi begitu masuk ke MTR baru saya sadar, wah betapa ngerinya riba itu. Dan Allah akan menghancurkan. Makanya sebelum saya tiba di sini, beberapa kegiatan saya, proyek puluhan miliar, bahkan ratusan miliar, kok jadi kalah gitu. Saya mungkin, oh ini teguran dari Allah. Dan saya bersyukur. Masya Allah. Dengan masuk di MTR ini, bertemu dengan teman-teman, coach yang luar biasa, dan coach itu juga ternyata nasibnya sama dulu saya. Pelaku juga. Praktik. Punya hutang puluhan bahkan ratusan miliar. Dan hebatnya dengan qadarullah begitu dia taubat, maka hutangnya itu cepat selesai. Dan hal-hal unlogic terjadi. Nah ini yang saya ingin, dan mudah-mudahan insya Allah saya akan mungkin ke depan akan mencari bisnis yang lebih baik. Amin. Yang lebih barokah. Amin. Yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan kebetulan saya ini adalah banyak menciptakan produk-produk inovatif. Masya Allah. Apa salah satunya Pak? Boleh di-sharing kepada teman-teman? Produk inovatif yang kemarin kita kerjakan itu adalah water treatment. Jadi kita waktu itu dari kepolisian minta kita untuk membuat water treatment. Nah, kita disuruh survei ke Cikudek sama di Bogor sana, tempat latihan mereka yang jauh dari kota Bogor. Di sana nggak ada air. Airnya kotor, air danau yang mungkin udah tahunan di sana. Berlumut dan berlumut hijau. Nah, saya melihat di sana mereka susah mencari air. Akhirnya mereka minta, Pak bisa nggak dibuatin mobil yang 4x4 military spec dan bisa untuk memproduksi air minum dan air bersih bagi 600 pasukan. Akhirnya kita desain dan sebagainya, akhirnya jadi. Nah, pertama kali sebenarnya kita sudah membuat waktu itu tahun 2013. Yang kecil. Tapi sekarang yang lebih canggih. Jadi air-air parit, comberan, sampai air laut kita bisa proses jadi air aqua. Difilter begitu Pak ya berarti ya? Filtrasi cuma. Filtrasi gitu ya. Air minum yang bebas virus, bakteri. Masya Allah. Tahun 2017 kita buat 2 mobil skala besar yang kapasitasnya 6.000 liter per jam. Dan terjadi 2018 ternyata terjadi gempa di Lombok dan Palu. Sehingga mobil itu dikirim ke sana dan akhirnya alhamdulillah bisa memberikan kontribusi, memberikan air bagi masyarakat di sana. Pada waktu itu air padam, listrik padam, nggak ada air dan sebagainya. Air-air kolam kita sedot, kita jadikan air minum sehingga tiap hari mereka antri pakai galon. Dan juga ada air panasnya dan sebagainya. Selain itu kita juga ada inovasi terutama di masalah banjir di DKI. Bentuknya apa itu Pak? Bentuk pompa apung Pak. Kami sebagai sole distributor pompa apung merek Wartok dari Kanada. Waktu terjadi banjir di Jakarta dan Bekasi tahun lalu. Yang besar itu ya berarti ya? Kita buat desain produk mobil namanya URC, unit reaksi cepat. Dan akhirnya waktu banjir di Bekasi, di Jati Bening Permai, dikerahkan 2 mobil yang kami desain. Alhamdulillah dalam waktu setengah hari setelah hujan, banjir, itu airnya disedot. Jadi dari semua komplek itu akhirnya kering dalam waktu setengah hari. Setengah hari saja, Dan banyak produk-produk inovasi kami juga di dunia pendidikan dan sebagainya. Jadi kami lebih berinovasi itu dalam arti kata, kalau kita melihat problem di customer, kita selalu cari how to solve the problem with the innovation product. Masya Allah. Dan itu berkembang terus Pak. Nanti rencana ke depan kita mau buat produk-produk inovasi untuk pertanian juga, untuk bantu para petani.
Alhamdulillah. Artinya sebenarnya produk-produk dari Bapak ini memang problem solver ya Pak ya? Problem solver. Problem solver. Iya, Artinya lebih sebenarnya dari situ. dibutuhkan banyak orang. Dibutuhkan banyak orang. Hanya saja mungkin salah jalan karena ada, saya sebutnya begitu ya Pak, mohon maaf ya, siap, karena siap. ada hal yang memang sebenarnya ini bisa sangat barokah. Kalau misalkan ini insya Allah ke depan ketika sudah bergabung dengan masyarakat Tanpa Riba, sudah tidak menggunakan lembaga keuangan dalam tanda kutip yang demikian-demikian, insya Allah ini akan sangat dibutuhkan masyarakat dan kita doakan bersama. Amin. Utang berapapun dari Pak Arif dan perusahaan bisa lunas ya Pak ya. Siap. Pak Arif begini, banyak orang yang tidak percaya dengan MTR. Artinya karena kan memang belum mereka rasakan ya, belum mereka merasakan. Banyak orang yang hanya melihat YouTube, banyak judul-judul YouTube kita 47 miliar selesai 3 bulan gitu ya. Ada yang 100 miliar ada Pak selesai juga dengan waktu sangat singkat, 3 miliar selesai dalam waktu 3 hari. Dan itu memang tidak kami manipulasi sama sekali Pak. Memang itu real cerita seperti kita cerita begini ya Pak ya. Menurut Bapak duduk, pendapat Bapak bagaimana? Tahu menurut Bapak apakah langsung percaya atau di cross check dulu dan bagaimana? Tapi hingga akhirnya hari ini muncul di sini. Tafadhal Pak. Pertama awalnya memang saya nggak percaya Pak. Oke, siap. Kok bisa sih 47 miliar selesai dalam waktu 3 bulan, 100 miliar selesai dalam waktu 6 bulan dan kok aneh. Tapi setelah kesini ketemu dengan coach, ketemu dengan teman-teman dan mereka juga orang-orang yang humble, Masya Allah, orang rendah hati, orang yang tawadu. Saya lihat, wah ini bener, ini bukan settingan. Dan saya yakin bahwa sebenarnya yang beri rezeki itu Allah. Masya Allah. Jadi kalau Allah murka terhadap kita, Masya Allah, sejenius apapun, sehebat apapun, Anda nothing. Project sehebat apapun akan gagal semua. Tapi kalau Allah menghendaki, faiza arada sayan am yakula lahum kum fayakun. Masya Allah. Subhanallazi biyadihi malakutum sa'i wa ilaihi turja'un. Jadi apa Allah kalau menghendaki segala sesuatu, jadilah maka jadilah. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi pertemuan kita di sini pun qadarullah karena Allah. Masya Allah. Jadi saya sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah. Insya Allah program-program MTR saya akan ikutin semua. Amin, amin. Dan juga saya berniat untuk berdakwah. Masya Allah, tekad kuat berdakwah karena memang surat Muhammad ayat 7 Pak. Intan suruh yang surkum wa yusabit aqdamakum. Ketika kita membantu agama Allah dalam rangka berdakwah tentunya, dan Allah akan bantu apapun permasalahan kita. Harapan kita insya Allah apapun problem-problem di perusahaan, problem di keluarga bisa selesai ya Pak ya. Masya Allah. Pak, saran-saran nih bagi pengusaha juga yang memiliki problem yang sama. Memiliki problem tentunya dengan keuangan ya, dengan utang piutang dan lain sebagainya. Saran dari Pak Arif apa nih Pak Arif? Saran saya yakin ya hampir mungkin 95% pengusaha di Indonesia menggunakan jasa bank. Masya Allah. Dan terutama muslim, pengusaha muslim ya. Siap. Sadarilah bahwa memang riba itu diharamkan dan dosanya besar sekali. Dengan sisa waktu yang ada di sini, yakinlah bahwa kita kalau tidak pakai bank, kita juga bisa jaya dan hebat. Masya Allah. Dan saya yakin, saya melihat di sini coach-coach yang bisnisnya melejit, meroket tanpa bantuan bank. Karena yang bantu siapa? Allah. Allahu Akbar. Datangnya dari mana? Ya saya melihat sendiri, Allah yang menentukan. Allahu Akbar. Nah, jadi kita ingin bisnis ini berkah, membawa kemaslahatan bagi semua umat. Amin. Amin, amin. Masya Allah, dan Bapak sekarang sudah membuktikan sendiri ya Pak ya, tidak ada keraguan lagi. Tidak ada keraguan, karena memang itu sudah kehendak Allah. Jadi kalau Allah menghendaki, makanya saya ingin bertobat, ingin lebih dekat sama MTR dan bergabung sama MTR. Nanti suatu saat kalau saya besar, saya akan mencari amal jariah. Amin, amin. Saya akan mungkin buat sumur-sumur di masjid-masjid untuk difiltrasi airnya agar untuk air berwudu sama minum itu bisa bagus. Daerah-daerah yang kekurangan air dan sebagainya. Dan juga pingin mewakaf Al-Quran lah. Jadi bangun masjid dan sebagainya. Jadi saya pingin sisa hidup ini digunakan untuk amal jariah. Masya Allah, semoga Allah dengar dan ijabah doa-doa dari Pak Arif ya. Masya Allah, Pak, semoga yang sedikit ini bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang. Pak Arif, saya terima kasih. Pak, terakhir Pak, setelah bergabung hari ini ya, dan belajar banyak hal, 3 hari di TTFM, Pak,
azam Bapak lunas utang berapa lama Pak? Dan kita mendoakan bersama ya, insya Allah ya. Insya Allah kalau Allah menghendaki ya saya pingin akhir tahun ini selesai semua. Akhir tahun, Bismillah, insya Allah. Berapapun besarnya, bagi Allah kecil itu. Masya Allah, Masya Allah. Kita doakan bersama semoga Pak Arief dengan problemnya dalam bentuk utang insya Allah selesai. Masyarakat dari Aceh sampai Papua, masyarakat MTR mendoakan Pak Arief semua dan insya Allah Allah kasih kemudahan ya Pak Arief ya. Pak Arief terima kasih. Pak satu lagi deh terakhir nih Pak ya. TTFM nih menurut Pak Arief nih belajar 3 hari di TTFM. Yang Bapak dapat apa Pak? Oke, jadi di TTFM ini memang banyak pelajaran-pelajaran walaupun sebenarnya saya sendiri orang background-nya marketing, sales dan engineer. Masya Allah, sudah hafal. Sudah hafal. Sebenarnya apa-apa yang dia disebutkan sebenarnya saya sudah mengerti. Tapi ada satu hal. Pendekatan dengan iman dan takwa, dengan syariah itu lebih manjur. Karena yang memberi rezeki ini Allah. Akbar. Sejenius apapun, sepintar apapun kita, tapi kalau Allah nggak menghendaki itu tidak akan terjadi. Karena saya melihat teman-teman yang biasa-biasa aja ya bisa dapat rezeki melimpah. Betul. Karena dia melakukan syiar Islam. Itu aja. Jadi saya pikir semakin dekat kita kepada Sang Pencipta dan semakin mudah hidup kita. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa dan mati dalam husnul khotimah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Sangat bangga saya bisa ngobrol langsung dengan Pak Arief. Semoga kita suatu ketika bisa ngobrol lagi ya Pak ya. Siap. Dalam kondisi yang sudah lunas utang. Amin, amin. Terima kasih Pak Arief sekali lagi. Semoga semakin sehat, semakin berkembang usahanya, istiqomah terus dalam dakwah. Masya Allah. Demikianlah pemirsa semuanya pembicaraan kita yang singkat ini semoga bisa bermanfaat. Pak Arief kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, baca hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.